والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Perjanjian lama itu, Torah itu adalah brosur. Ini yang paling saya ingat dari apa yang dia sampaikan tadi. Nah, kalau saya ditanya tentang itu, atau saya diminta untuk menanggapi hal itu, inilah beratnya, sehingga saya itu katakan saya makin cinta kepada Yesus. Kenapa? Ajarannya semakin kita telaah lebih jauh berdasarkan Bible, itu semakin bersentuhan dengan Al-Quran. Dan teman-teman Kristen ketika dia membangun sebuah narasi, melahirkan sebuah pemahaman yang saya pahami, bahwasanya semakin membuat jurang pemisah antara Kristen dengan Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, ketika dikatakan Torah itu adalah brosur, kita melihat saya nih, di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3 misalnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Ini perintah. Hukumnya dalam Islam itu wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib ketika ditinggalkan dosa. Perintahnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya. Seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Tapi saudara kita tadi mengatakan, hukum Musa itu yang ada di hukum Torah itu hanya brosur. Sementara Tuhan memerintahkan wajib hukumnya. Nah sekarang yang mana yang harus kita ikuti dan kita percayai? Perintah Tuhannya atau apa yang dikatakan oleh brosurnya, yang dikatakan brosur? Sedangkan kalau kita berbicara, itu tadi yang berbicara adalah kitab di luar daripada yang dituliskan oleh Nabi Musa dalam pandangan teman Kristen. Lalu bagaimana yang dituliskan Musa misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1? Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Wajib. Ini lagi-lagi pandangan Islam. Kita kan bukan, mereka sahabat kita ini kan bukan Islam. Jadi cara pandang kita menyikapi sebuah perintah dengan mereka mungkin berbeda. Kalau umat Islam menyikapi ini, harus engkau mengasihi Tuhan, maka kedudukannya wajib. Dengan cara apa? Nah itu, dengan cara apa kita mengasihi? Ternyata data itu menerangkan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, di mana termaktub itu? Di hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat itu hanya brosur. Nah iya, makanya kalau ada kawan-kawan yang mengatakan tadi tidak ada poin yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Tewu itu, saya tegaskan lagi, ada poinnya tadi ya, bahwa PL itu adalah brosur. Nah, mungkin tahun 2024 nanti jadi spanduk. Ya, terus gini, teman-teman. Kan? Adinda, tolong sedikit dari saya gitu ya. Nah, untuk menyelisih apa yang kemudian diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, Ulangan 11 nomor 1, atau kita tambah 1 poin Yosua 1 nomor 7, bagaimana kemudian perintahnya kepada Bani Israel agar jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan tetap teguh terhadap pengajaran Musa. Itu kemudian kita melihat bagaimana dia mengambil contoh Thomas di dalam Yohanes 20 nomor 28. Di situ memang dikatakan bahwasanya afekrite Thomas kai eipen otomatis. Ho kurios. Nah, ini yang harus tapi saya rasa pendeta ini paham sampai ke sana. Thomas mengatakan kurios. Artinya kalau dia mengatakan kurios dan juga mengatakan theos, sama sekali itu tidak merujuk kepada Yesus. Kenapa saya mengatakan di sini? Karena jelas sekali pada data Yohanes 20 nomor 28 ini, kata kurios dan juga kata theos ini itu menggunakan bentuk nominatif. Artinya, saya sebagai orang Makassar nih, ya, paham betul bahwa untuk subjek yang dibicarakan tidak ada di tempat. Berarti Thomas tidak sedang berbicara